ucapnya. Triana pun tergesa menghampiri rumah iparnya. Terlihat Ilyas dan keponakannya itu sedang bersih tegang. Ternyata asal suara tadi memang dari Ria yang berteriak maling. Maling kok teriak maling, cibir Triana yang berada di samping Ilyas. Seharusnya kau dan ibumu itu yang patut disebut maling, geram Triana. Ayo bang, kita bawa kompor kita pulang, ajak Triana. Sedangkan Ria tak bisa berbuat apa-apa. Amar dan Marina sedang pergi dan hanya ia sendirian di rumah. Baru mereka melangkahkan kakinya beberapa langkah dari pintu belakang Marina. Tiba-tiba Amar dan istrinya mencegatnya dari samping. Dan setelah itu baru mereka melangkahkan kakinya beberapa langkah dari pintu belakang Marina. Tiba-tiba Amar dan istrinya mencegatnya dari samping. Bang Amar, ucapnya. Iya, memangnya kenapa? Kami kesini hanya untuk mengambil barang-barang kami bang. Tolong jangan halangi kami. Aku tidak mau bertengkar, ucap Ilyas. Tunggu, sepertinya kau salah adikku. Barang-barang itu masih punya ibu. Dan aku pun juga anak beliau. Jadi aku dan istriku juga berhak atas harta ibu. Ingat, aku juga pewaris, ucap Bang Umar. Maaf bang, kau salah. Ini semua Triana yang membelinya, bukan ibu yang membeli. Aku tahu pasti ibu tidak pernah beli perabotan begini, ucap Ilyas sambil melirik kompor gas yang ia tenteng. Amar pun terdiam setelah mendengar penuturan Ilyas. Ia juga membenarkan bahwa barang-barang itu bukan milik ibunya. Bahkan ketika ibunya masih ada, di saat beliau hendak memasak, beliau memilih di tungku batu dengan kayu bakar. Padahal sudah ada kompor gas tersebut. Bang, kami pamit dulu. Tolong beritahu Mbak Marina, jangan asal ambil barang di rumah kami. Kalau masih berani, berarti istrimu itu memang suka mencuri, maling, lirik Ilyas kepada Marina dan Ria secara bergantian. Amar tak berkutik lagi. Ia begitu kesal, entah kesal terhadap istrinya atau kepada adiknya. Enak saja nyebut aku maling. Istrimu itu yang berhak disebut pembunuh, saut Marina. Jaga omongan kamu mbak, geram Ilyas yang hendak memukul Marina. Tapi berusaha ia untuk menahan diri. Tidak sepantasnya ia menampar perempuan. Triana pun bergeming mendengar tuduhan-tuduhan dari iparnya. Kalau mbak menuduh aku yang telah membunuh ibu, aku juga menuduh mbak yang telah membunuh ibu. Sebelum Mbak Marina datang untuk memberikan makanan kepada ibu masih baik-baik saja. Apa jangan-jangan Mbak Marina yang telah meracuni ibu, ucap Triana. Betul kan Mbak Marina yang mencampurkan racun ke dalam makanan, ucap Triana lagi. Jawab, jujur mbak, gertak Triana. Enak saja kau memfitnahku yang tidak-tidak, ucap Marina tidak terima atas tuduhan Triana. Setelah kehabisan kata-kata, Marina memilih pergi. Dia begitu kesal kepada Triana. Malah ia di pojokan, Amar pun tidak membelanya. Nah kan malah pergi begitu saja. Berarti itu benar, ucap Triana sambil melenggang pergi. Entah kenapa, akhir-akhir ini energinya bertambah. Sekarang ia merasa sangat berani melawan nenek lampir itu. Apalagi kalau ia melawan bersama suaminya, maka ia akan merasa kekuatannya makin menjadi-jadi. Baru beberapa langkah Triana dan suaminya pulang. Tiba-tiba pintu belakang rumah iparnya ditutup dengan kasar. Terdengar suara nyaring saling menyalahkan. Kamu sekarang berani ya ngelawan Mbak Marina, ucap Ilyas membuka percakapan saat menata kembali perabotan. Kalau sendirian aku juga gak berani bang, jawab Triana sambil tertawa. Oh, jadi kalau sama aku jadi berani gitu dek, kakak Ilyas. Mereka berdua sibuk mengurus rumah dan memasak bersama. Ilyas pun begitu cekatan membantu istrinya. Sedangkan di kediaman yang berbeda, Ria dan Marina sibuk dimarahi oleh Amar. Sang suami sudah sangat pusing sebenarnya menghadapi istrinya tersebut. Kadang ia harus menanggung malu mempunyai istri yang tidak bisa diluruskan atau dinasihati. Panas telinga Amar kala para ibu-ibu sedang menggibah kelakuan Marina yang mempunyai mulut kasar.
Dek, abang berangkat kerja dulu ya. Jangan lupa kunci semua pintu. Kalau ada yang mengetuk, tak perlu dibukakan siapapun itu, nasihat Ilyas. Iya bang, hati-hati di jalan, jawab Triana. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi abang ya dek, lanjut Ilyas. Sebenarnya, ia berat untuk meninggalkan istrinya di saat malam. Tapi apalah daya, itu adalah pekerjaannya. Melamar kerja di tempat lain juga susah. Ia sudah mencobanya, namun tidak diterima karena ia hanya memiliki ijazah SMA saja. Jadi mau tidak mau, ia harus mensyukuri pekerjaan yang ada daripada tidak sama sekali. Itu lebih memusingkan. Ilyas menghidupkan motornya. Seperginya Ilyas, Triana langsung menutup pintu dan tak lupa untuk menguncinya dari dalam. Semenjak mertuanya meninggal dunia, entah kenapa ia merasa takut sendirian di rumah kayu yang lumayan besar itu. Padahal biasanya tidak apa-apa, tapi entah kenapa suasananya sudah berbeda. Baru lepas Isya, Triana sudah merebahkan tubuhnya di dalam kamar. Sinetron kesukaannya ia lewatkan begitu saja dan memilih untuk tidur. Sudah berulang kali Triana untuk mencoba menutup matanya, tapi tidak bisa tertidur juga. Di luar, gerimis pun turun, menambah suasana menjadi dingin. Ditambah ia sangat kesepian. Tetangga di samping rumahnya kebetulan sedang pulang kampung. Saat ini tetangga terdekat ialah berada di seberang rumahnya. Kalau ada apa-apa tak mungkin bagi Triana meminta bantuan kepada iparnya. Apalagi kejadian sewaktu siang tadi sangat menguras emosi. Triana menghela napasnya sambil menggulungkan selimut ke sekujur tubuhnya. Pikirannya, semoga malam ini Marina tidak datang membuat kericuan lagi. Semalaman, Triana memilih untuk tidak keluar dari kamar. Hingga menjelang azan subuh, baru ia bangkit untuk menunaikan sholat subuh sendirian. Entah kenapa, perasaannya begitu menjadi gelisah, dan di hati menjalar ada rasa takut. Tapi, entah yang ditakutkan itu apa ia tidak mengerti. Kembali ia mencerna ucapannya, lalu teringat tuduhan yang dilontarkan Marina, dan ia juga menuduh Marina yang telah meracuni ibu mertuanya. Apa jangan-jangan beneran Mbak Marina yang telah meracuni ibu? Batin Triana. Seakan perkataannya itu benar adanya, karena setelah ia mengucapkannya kemarin, Marina juga tak terima dan memilih masuk ke dalam rumah. Triana tak mau pusing. Mana mungkin iparnya bisa berbuat begitu? Sudah takdirnya juga mertuanya meninggal dunia. Sejak pertengkaran itu, Marina maupun Ria tak pernah mengganggu lagi. Kalau berpapasan, mereka bagai orang yang tidak saling kenal. Triana juga bersikap cuek saja. Percuma juga baginya dibaik-baikin jika memang tabiat Marina sudah seperti itu. Dek, rencananya sore ini pulang dari pasar, abang mau pergi ziarah ke makam ibu, ucap Ilyas sembari mendekati istrinya. Triana menganggukkan kepalanya tanda ia menyetujuinya. Ia memilih tak ikut karena sedikit tak enak badan. Apalagi Ilyas ke pasar lebih dulu. Ada sesuatu yang dibeli sekalian memberi bunga untuk ditaburkan di makam sang ibu. Mau minta dibelikan apa nanti? Tawar Ilyas memeluk pinggang istrinya yang sedang berdiri di depan kompor. Martabak, tawar Ilyas. Tidak usah bang, hemat, tolak Triana yang disambut kekahan Ilyas. Bang, aku ingin ngasih tahu kalau cincin emas ibu aku simpan di lemari pakaian ibu, ucap Triana sambil menyiapkan makan siang. Oh iya, simpan saja dulu di sana, jawab Ilyas santai. Mereka berdua nampak sangat menikmati makanan dengan canda gurau, hingga mereka tidak menyadari ada seseorang yang tengah menguping pembicaraan mereka sejak tadi. Seperginya Ilyas ke pasar, Triana masuk ke dalam rumah. Ia hendak bersiap untuk mandi, tapi melihat sabun mandi yang sudah habis, maka ia memilih untuk pergi ke warung dahulu. Sempat berbincang dengan sang pemilik warung dan saling lempar candaan. Ia tak sadar bahwa sudah lama pergi keluar. Saya pamit pulang dulu bu, pamit Triana. Iya, semoga hajat kamu cepat dikabulkan ya, jawab ibu pemilik warung yang diamini langsung oleh Triana. Mereka lumayan akrab. Triana bercerita kalau ia sudah terlambat datang bulan. Bahkan beberapa hari terakhir ini sering merasakan pusing.
Makanya saat di warung, ia banyak bertanya tentang kehamilan kepada orang yang sudah berpengalaman. Sesampainya di rumah, pintunya sudah terbuka lebar. Triana mengerjitkan dahinya. Seingatnya, ia tidak lupa untuk menutup pintu. Perasaannya tidak enak, ia langsung masuk ke dalam untuk memeriksanya. Dan benar saja, ipar bersama keponakannya itu sedang mengobrak-abrik dalam kamar mertuanya. Mau ngapain kalian?" teriak Triana dengan tatapan nyalang. "Di mana kau sembunyikan cincin nenek?" Ria menghampiri Triana. "Tidak ada," jawab Triana menyembunyikannya. Triana kebingungan, entah dari mana mereka mengetahui masalah cincin itu. Setahunya hanya ia dan Ilyas saja yang tahu tentang cincin emas ibu. Marina dan Ria masih mencari benda kecil itu, mengeluarkan isi lemari demi mendapatkan cincin emas tersebut. Dan sebuah benda berguling dengan baju yang terjatuh. Marina langsung memungutnya dan mencoba membuka kotak kecil itu. Dan ternyata isinya yang ia cari sejak tadi. "Sudah ketemu, ayo kita pulang," titah Marina meninggalkan kamar mendiang mertuanya yang bagai kapal pecah. Triana mengembuskan napasnya. Ia begitu kesal terhadap dua orang yang tak punya malu itu. Mau merebutnya kembali, ia tak berani. Kini ia sendirian. Biarkan saja mereka dulu membawanya. Nanti ia akan menceritakannya kepada Ilyas. Triana terlalu lelah. Kamar yang berantakan itu hanya dibiarkan saja. "Astagfirullah, Dek, kenapa berantakan begini?" tanya Ilyas mengagetkan Triana yang sedang terpaku ke kamar. "Abang bikin kaget saja," kesal Triana. "Abang yang seharusnya kaget. Kenapa kamar ibu berantakan?" ucap Ilyas. "Bukan aku, Bang, tapi ipar dan keponakan kamu kembali berulah," jawab Triana menghela napasnya. "Ngapain memangnya mereka ngobrak-ngabrik kamar ibu?" tanya Ilyas. Triana menceritakan kepada Ilyas tentang ibu dan anak yang mencari barang berharga di kamar mertuanya tersebut, hingga mereka benar-benar mendapatkan cincin itu di dalam lemari. "Astagfirullah, kenapa mereka bisa tahu tentang cincin itu?" tanya Ilyas. "Mungkin memang mereka sudah mengincarnya kali, Bang," jawab Triana. Triana meninggalkan Ilyas yang sedang pusing dan terduduk lemas di dalam kamar mendiang ibunya. Ia tak habis pikir dengan iparnya tersebut. Kamar yang berantakan seakan habis kerampokan. Sebenarnya, ia pun juga sudah capek dengan tingkah iparnya itu. Tapi mau bagaimana lagi? Mau pergi dan pindah dari sini, mereka tak bisa, karena rumah ini memang rumah yang diwariskan khusus kepada Ilyas. Mau menjualnya pun tidak semudah menjual barang. Mungkin bersabar adalah cara yang bisa dilakukan untuk saat ini. "Aku juga capek, Bang. Rasanya aku tuh pengen pindah saja," ungkap Triana. "Maafkan abang ya. Kamu harus sabar. Semoga Mbak Marina dilembutkan hatinya agar jangan berbuat ulah lagi," jawab Ilyas. "Lah, terus kapan dong, Bang? Aku sudah kelewat sabar," sahut Triana. Sedangkan Ilyas hanya diam saja. Ia pun juga bingung bagaimana selanjutnya menghadapi istri dari kakaknya itu. Cukup lama saling terdiam. Tiba-tiba Triana berucap, "Bagaimana Mbak Marina itu kita habisi saja," kata Triana. Ilyas tertawa terbahak-bahak mendengar usul dari istrinya tersebut. Sedangkan Triana cuma diam saja melihat suaminya yang sangat merasa lucu atas kata-katanya tersebut. "Bercandamu kelewatan, Dek," ucap Ilyas sambil geleng-geleng kepala. "Aku serius loh, Bang," ucap Triana yang laki-laki membuat Ilyas kembali tertawa renyah. "Sudah, abang mau mandi, tidak perlu lagi kita bahas masalah itu. Biarkan saja cincin itu diambil Mbak Marina. Toh memang benar juga dikatakan mereka bahwa mereka juga berhak atas harta ibu," jelas Ilyas. Berbeda dengan Triana, ia masih nampak marah dan begitu juga kesal terhadap Marina. Sejak awal ia tinggal di rumah ini, baginya Marina selalu berbuat semena-mena dengannya. Triana meninggalkan kamar berantakan itu dan memilih tiduran di kamarnya sendiri. Ia tak ingin terlalu capek dan banyak pikiran, apalagi saat ini ia sangat berharap ada sebuah kehidupan di dalam perutnya. "Semoga beneran hamil," gumam Triana beristirahat dengan tersenyum. Lepas besoknya, Triana dengan hati yang gembira menunggu tukang sayur lewat. Ia berinisiatif
untuk membeli sayuran untuk dijadikan makanan sehat, mengingat dirinya yang benar-benar merasa perbedaan. "Tri, kamu beneran sedang hamil?" tanya Bu Dharma. "Doakan saja ya Bu," jawab Triana tersenyum ramah. Mungkin beberapa ibu-ibu yang mengetahui kabar tersebut dari ibu pemilik warung yang menyambutnya hamil, padahal ia kemarin hanya bercerita telah datang bulan saja. Triana menghela napasnya bahwa berita tersebut sangat cepat tersebar, padahal kepastiannya belum sama sekali. "Sudah berapa bulan, Tri?" "Wah, hamil ya? Selamat ya akhirnya," sahut Bu Bondan tiba-tiba nyeletuk. "Akhirnya kau hamil juga ya?" timbal yang lain. Triana hanya diam saja, sedangkan ibu-ibu yang lain bertanya, malah Bu Dharma yang sibuk menjawabnya. Triana geleng-geleng kepala, mau dijelaskan, tapi sudah kedahuluan Bu Dharma, yang dari awal menjadi pembawa acara gosip itu. "Sudah periksa ke bidan belum?" tanya Bu Ningrum. "Belum Bu," jawab Triana. Kali ini, suasana hatinya menjadi tidak mood gara-gara gosip itu, yang sebagian senang, ada juga yang membuatnya menjadi dongkol. Bermacam-macam komentar, sedangkan Bu Dharma terus melanjutkan gosip tentang Triana yang katanya sedang hamil. "Syukurlah kalau sudah hamil, lama gak kunjung hamil, kiraan mandul," ucap salah satu ibu-ibu yang membuat yang lain ikut tertawa bersamaan. Triana memilih pulang. Kali ini dirinya lagi yang menjadi bahan guyonan ibu-ibu. Ia menjadi nyesal karena telah curhat kepada Bu Lila, pemilik warung kemarin. Toh ternyata sama saja dengan ibu-ibu yang lain suka gibah. Di saat sedang dongkol, tiba-tiba Ilyas malah minta izin untuk pergi lagi. Kali ini ia mendapatkan pekerjaan tambahan untuk membantu menggali sumur. Lumayan. "Siapa memangnya yang sudah hamil, Bu?" "Adik iparmu itu loh," jawab yang lain. "Ah, masa sih? Kata siapa?" tanyanya lagi. "Itu Bu Dharma yang bawa cerita," sahut yang lainnya. "Aku dengarnya dari Cek Lila," timbal Bu Dharma memberitahu kalau berita kehamilan tersebut berasal dari pemilik warung. "Saat aku belanja di warung beliau tadi, Cik Lila cerita panjang lebar dan memberitahu kalau Triana sedang hamil," sambung Bu Dharma. Marina yang mendengar penuturan tersebut hanya manggut-manggut saja. Bodoh amat baginya, adik iparnya itu mau hamil atau tidak, bukan urusannya. Tapi kalau Triana memang beneran hamil, itu tandanya ia tak bisa lagi untuk memojokkan Triana. Saat sedang menyapu halaman, Triana dikagetkan dengan kedatangan Ria yang tanpa permisi langsung menyelonong masuk ke dalam rumah. "Mau ngapain lagi tuh anak?" batin Triana sembari memperhatikan Ria yang kembali masuk ke dalam kamar mertuanya. "Di mana kamu sembunyikan emas yang lain?" tanya Ria. "Bukannya sudah kalian rampok?" jawab Triana sembari melangkahkan kaki ke dapur. "Jaga bicaramu, Tri. Cepat beritahu mana emas punya nenek." Ria kembali menanyakan dengan wajah emosi. Beruntung kali ini Marina tidak ada, maka Triana akan lebih berani melawan Ria yang hanya seorang diri. "Kan sudah kukatakan, kemarin sudah kalian rampok sampai habis," lantang Triana. "Apa jangan-jangan kau sembunyikan di kamarmu?" cerocos Ria masuk ke dalam kamar Triana. "Astagfirullah kau ini, Ria. Aku tidak sejahat yang dipikirkan oleh kamu. Cepat kau keluar dari kamarku, nanti malah barangku yang kau ambil," titah Triana. Ria hanya tertawa saja melihat Triana kalang kabut mempertahankan kamarnya. Ia juga tidak berniat untuk mengambil barang pribadi Triana yang murahan itu. Ria kembali mengorek-orek isi dalam lemari neneknya. Triana tahu kalau Ria sedang membutuhkan barang-barang yang bisa dijual kembali. Ia tahu Ria sedang perlu duit, entah buat apa. Makanya Ria hanya datang seorang diri karena ingin mencari barang yang bisa diambil kembali. Triana tahu kalau motor yang sering dipakai Ria hendak dijual. Ia melihat di salah satu grup jual beli. Padahal Ria sudah bekerja dan mendapatkan gaji, tapi entah buat apa duitnya, seperti sangat terdesak. Setelah puas mencari barang berharga, Ria memilih pulang. Kali ini ia tidak membawa barang apapun, karena tak ada barang yang bisa dijual kembali punya neneknya tersebut. "Assalamualaikum, Dek," ucap Ilyas mengecup pucuk kepala Triana. "Waalaikumsalam, Bang. Mau kubuatkan teh hangat?" tawar Triana yang langsung diangguki Ilyas. Baru hendak mendaratkan pantat ke kursi,
Tiba-tiba, Amar datang dengan wajah yang memelas. Padahal Amar juga baru datang bekerja. "Ada apa, Bang?" tanya Ilyas. "Anu Yas, abang kesini mau pinjam duit, genting banget," ucap Amar merasa tak enak. "Duit? Berapa, Bang?" tanya Ilyas. 3 juta, Yas. Tolonglah pinjam sebentar. Ini masalah menyangkut tentang Ria," jelas Amar. "Ah, banyak banget, Bang," jawab Ilyas sembari melirik ke Triana yang enggan untuk memberikan pinjaman. "Iya, demi Ria. Ia sejak kemarin sudah didatangi pinjol hingga neror. Bikin malu memang anak itu. Tolong pinjamin abang ya," iba Amar sembari terduduk malu. Akhirnya, Ilyas memberikan pinjaman tersebut atas izin Triana terlebih dahulu. Dari cerita Amar, Ria meminjam uang dari pinjol. Awalnya sedikit, tapi akhirnya malah menggunung dan tak sanggup bayar. Sedangkan uang gaji Ria tidak mencukupi. Walaupun ia bekerja di sebuah perkantoran, Amar dan Marina sangat ketakutan khawatir Ria tak sanggup bayar, lalu dimasukkan ke penjara. Padahal Ria orangnya memang biasa saja, pakaian pun standar saja. Tapi yang Triana tahu, Ria sering nongkrong di kafe bersama teman-temannya dengan makanan mahal. Mungkin itu yang membuat Ria berhutang karena ingin duduk di tempat yang mahal. "Ya sudah, terima kasih, Yas. Abang pamit dulu. Secepatnya akan dibayar," ucap Amar izin pamit pulang. Sepulangnya Amar, Triana selalu memasang wajah kusut. Ia kesal terhadap Ilyas yang sudah meminjamkan duit dengan cuma-cuma. Padahal yang dipinjamkan orangnya tidak tahu malu dan semena-mena. "Aku niat memberikan pinjaman untuk abangku. Mau gimana pun juga Bang Amar saudara aku satu-satunya," jelas Ilyas merasa bingung. "Tapi uang yang abang pinjamkan itu tabungan aku," jawab Triana dengan wajah masam. "Ya sudah, abang minta maaf. Ntar abang ganti yang lebih banyak lagi. Kasihan Bang Amar kesana kemari cari pinjaman," ucap Ilyas sembari menenangkan Triana. Triana hanya mampu menghela napasnya. Ia memang tahu sifat Ilyas memang begitu. Tidak tegaan, padahal orang tersebut sering berbuat kasar dengannya. "Abang pergi kerja dulu ya. Assalamualaikum," ucap Ilyas, pergi meninggalkan pekarangan rumah menuju pasar mencari tambahan uang. Sore itu, Triana sedang bersantai di pelataran rumah sambil memainkan ponselnya. Tidak lama, Ria lewat dengan wajah merengut, ciri khas Ria yang sangat jarang tersenyum, angkuh dan sombong. "Tri, tunggu," cegat Marina yang tiba-tiba datang saat Triana hendak menutup pintu. "Ada apa, Mbak?" tanya Triana berdiri di ambang pintu. "Mbak pinjam duit dong, 500.000 saja," ucap Marina tak tahu malu. "Maaf, Mbak, nggak ada," jawab Triana halus. "Alah, bilang aja nggak mau ngasih pinjam, dasar pelit. Semoga tidak jadi hamil," cibir Marina, mendorong Triana yang tak sigap hingga membuat Triana terjatuh ke belakang. "Astagfirullah, semoga cepat mati kau Marina," geram Triana mencoba bangkit. "Hahaha, aku ini panjang umur. Semoga kau cepat mati, adik ipar durhaka," ucap Marina, tertawa terbahak-bahak meninggalkan Triana yang merasakan nyeri. Seperginya Marina, hati Triana menjadi gelisah dan tak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal dadanya. Maka ia berinisiatif untuk pergi ke pasar menyusul suaminya yang sedang bekerja membantu menjualkan barang dagangan orang lain. "Parang, parang, parang," tawar laki-laki parubaya menawarkan barang dagangannya. Sesekali tertawa sambil menawarkan sambil bergurau. "Bang, saya beli parang yang panjang ini," ucap Triana. Tanpa berpikir entah buat apa nantinya, ia membeli parang tersebut. "Oh, parang yang itu, Neng. Silakan. Harganya 250.000. Cocok itu buat nebas semak belukar," tutur laki-laki parubaya itu. "Yang itu, Neng?" tanyanya. "Iya, yang ini, Pak." "Bagus ya, Pak," pinta Triana. Dengan cekatan, laki-laki parubaya itu membungkusnya dengan kertas koran dan diikat dengan seutas tali. "Hati-hati bawanya, Neng. Parangnya sangat tajam. Ini kualitas yang bagus dengan menggunakan bir cacing," jelas bapak-bapak itu sambil mengacungkan jari jempolnya. "Iya, Pak, terima kasih ya," ucap Triana memberikan uang. "Iya, sama-sama, Neng. Kalau sudah kembali tumpul, Neng bisa datang ke tempat saya untuk mengasah parang tersebut. Nanti bikin tajam lagi seperti kayak baru," ucap bapak itu panjang lebar sambil mempromosikan tempat pembuatan parang di tempat beliau. Niat yang sempat terbesit
Triana buang jauh-jauh. Bisikan setan sangat mengerikan, hingga ia pergi ngeri sendirian. Setelah membeli barang tersebut, Triana langsung membeli makanan dan sayuran untuk disimpan di dalam kulkas. Niatnya untuk menemui suaminya ia urungkan. Triana memilih balik ke rumah setelah berbelanja cukup banyak dan membawa barang belanjaan menggunakan ojek. Triana membaringkan tubuhnya di ranjang. Perutnya sedikit kram dan sakit, mungkin karena ia terlalu capek habis dari pasar. Apalagi tadi ia sempat didorong oleh Marina. Semoga tidak apa-apa, batin Triana sembari mengusap perutnya. Ia sangat yakin bahwa ia memang hamil. Sepulangnya Ilyas, ia nantinya akan memberitahu dan meminta untuk dibawa ke bidan. Sejenak, kejadian Marina yang menyumpahinya agar tak hamil, sekarang Triana kembali meradang. Emosinya sangat memuncak. Ia sangat khawatir kalau ia beneran hamil itu sangat membahayakan kandungannya. Dirasa cukup istirahat, Triana membereskan belanjaannya ke dapur dengan memasukkan stok makanan ke dalam kulkas. Lumayan bagi Triana, tidak perlu keluar rumah dahulu untuk berkumpul dengan ibu-ibu yang suka kepo itu. Triana menaruh parang tersebut di balik lemari besar. Sengaja ia menaruh di sana. Ia membelinya tidak tahu untuk apa, tapi ia berinisiatif untuk dijadikan simpanan saja. Kalau diperlukan, tak perlu membeli lagi. Lumayan nantinya untuk bersih-bersih di belakang, gumam Triana, menghilangkan niat buruk yang sempat terbesit di kepalanya. Abang pergi kerja lagi, Dek, pamit Ilyas yang baru pulang dari pasar. Lanjut habis isya kerja lagi. Iya bang, semoga cepat kaya ya, tutur Triana yang membuat Ilyas terbahak. Hati-hati di rumah, pintu dan jendela jangan lupa dikunci. Uang hasil bantu-bantu di pasar tadi udah abang taruh di meja, ucap Ilyas tersenyum melihat senyum sumringah sang istri yang mendapatkan uang belanja tambahan. Triana segera mengambil uang yang diberikan Ilyas, bukan untuk ia belikan barang ataupun pakaian. Kalau dilebihkan Ilyas, ia akan memilih untuk ditabung, untuk jaga-jaga kalau ada keperluan yang mendesak. Triana teringat bahwa laki-laki perutnya merasakan kram, padahal sudah lumayan dibawa beristirahat. Hendak periksa ke bidan malah batal karena melihat Ilyas yang datang dengan wajah letih sehabis pulang kerja serabutan di pasar. Kalau beneran hamil, aku pengen bikin selamatan kecil-kecilan bang, ujar Triana penuh harap. Sepertinya Ilyas bekerja, Triana langsung menutup dan mengunci dengan rapat. Ia lebih memilih untuk bermain ponsel di kamar sambil tiduran. Lagi saat asik memainkan ponselnya, Triana kembali melihat postingan akun yang ia sangat kenali, memposting foto motor di sebuah grup jual beli. Ternyata belum laku toh, kekeh Triana. Semoga cepat laku biar bisa bayar utang, sambungnya lagi dengan tersenyum yang mana dalam hatinya ia menertawakannya. Ingin rasanya ia mengomentari postingan tersebut, tapi nantinya akan membuat masalah baru. Sudah cukup siang tadi, Triana didorong kasar oleh Marina. Assalamualaikum, panggil seseorang dari luar, membuat Triana menyudahi pekerjaannya di dapur. Waalaikumsalam, jawab Triana dengan mata yang berbinar melihat temannya dari desa yang sama datang untuk mengunjungi. Triana, apa kabar? Tanyanya. Alhamdulillah baik. Mari masuk Yun. Syukurlah tidak tersesat mencari alamat rumahku, jawab Triana mempersilahkan temannya untuk masuk. Triana sibuk menyuguhkan makanan dan minuman pada teman satu kampungnya yang baru saja tiba. Wah, pengantin baru jalan sendiri saja, gurau Triana yang langsung membuat temannya tersebut tertawa. Gimana, apa sudah ada tanda-tanda? Tanya Yuni. Insya Allah Yun, belum periksa sih jadi belum tahu, jelas Triana nampak muram. Karena tanda-tanda kehamilan itu terus membuatnya makin panik. Karena kram perut, tanda-tanda untuk datang bulan malah bermunculan. Semoga cepetan hamil deh. Kalau nggak kunjung hamil, lebih baik kita minta tolong orang pintar saja, Tri, ucap Yuni. Khawatir ada yang sengaja membuat kamu tidak bisa mengandung, sambungnya lagi. Triana hanya menanggapinya dengan candaan. Temannya yang satu ini, apa-apa selalu disangkut pautkan dengan hal mistis, dan ujung-ujungnya malah merekomendasikan orang pintar, atau bahasa kasarnya adalah dukun. Aku serius loh, apa sebelumnya sudah pernah ke dukun? Tanya Yuni. Aku juga serius Yun, belum pernah dan tak pernah terpikirkan, jelas Triana.
Kok orang pintar bisa juga loh kirim santet. Ya kali aja mau nyantet iparmu itu, celetuk Yuni yang langsung ditertawakan oleh Triana. Yuni memang tahu kalau ipar Triana memang tak layak disebut ipar, karena Triana sering curhat kepada Yuni. Ia sering berkeluh kesah jikalau sedang dilanda masalah ataupun pertengkaran dengan iparnya itu. Apa kau sudah pernah membuktikan seberapa hebat orang pintar itu? Tanya Triana iseng, karena hanya ingin mengetahuinya saja, dan agar temannya ini biar berlama-lama berkunjung. Belum juga sih, tapi yang jelas orang pintar tersebut sudah terkenal. Nama beliau Mbak Waro, jelas Yuni. Katanya sih dengar-dengar mulut ke mulut Mbak Waro ini dukun paling sakti, sambungnya lagi. Pertanyaannya, kamu pernah membuktikan gak? Tanya Triana terkekeh. Kalau ke tempat Mbak Waro belum pernah, tapi kalau ke tempat yang lain sering, jawab Yuni tertawa. Ini aku seriusan loh, sambungnya. Di saat sedang asik saling lempar candaan dan bergurau, tiba-tiba Marina datang tanpa basa-basi, ingin mengambil barang di dapur. Itu kakak ipar kamu, bisik Yuni, menatap iparnya yang tanpa permisi berjalan di hadapan mereka. Triana menghampiri iparnya tersebut ke dapur, ingin tahu apa yang dilakukan iparnya itu. Tampak krusak-krusuk. Mau ngambil apa mbak? Tanya Triana. Gak apa-apa, cuma mau ngambil mangkok saja, jawab Marina, langsung berlalu pergi di hadapan Triana yang terus memperhatikan gerak-gerik Marina. Emang selalu begitu ya? Tanya Yuni. Iya, memang begitu. Jujur saja sih gak nyaman tinggal di sini. Gak ada privasinya sama sekali. Mereka masih menganggap rumah ini masih punya mertua, padahal sudah diwariskan kepada Ilyas. Tetap saja mereka masih mengganggu-gugat, jelas Triana. Waduh, susah kayak gitu. Jadi makan hati dong. Terus bagaimana tanggapan Ilyas? Tanya Yuni. Ya nggak gimana-gimana. Dia juga tak berani berontak kepada saudaranya itu. Tanya Triana. Kok kesel ya dengar cerita kamu yang punya ipar nyebelin begitu? Ucap Yuni terbahak-bahak. Dirasa sudah cukup lumayan lama mereka berbincang, Yuni langsung pamit pulang. Mereka tampak saling melepas rindu dan saling berpelukan. Sebelum Yuni naik ke motornya, tiba-tiba Yuni berbisik sambil melirik rumah Marina. Jangan gegabah Tri, lebih baik kau bunuh secara perlahan, ucap Yuni. Maksudnya apaan Yun? Tanya Triana. Gak apa-apa, ya udah aku pulang ya, ucap Yuni perlahan meninggalkan Triana yang masih tercenung di depan pintu, masih mencerna perkataan Yuni tadi, seakan tahu perasaan Triana. Beberapa hari ini tak ada masalah yang aneh. Iparnya tersebut sudah mulai jarang keluar masuk rumah Triana. Bahkan Ria pun juga tak pernah kelihatan lagi. Triana masih mengurungkan niatnya untuk tidak memeriksakan ke bidan, karena dirasa ia masih baik-baik saja dan belum benar-benar terlambat. Jadi baginya khawatir kalau cepat-cepat membeli dan kenyataannya malah bertolak belakang dengan apa yang ia harapkan. Maka entah yang keberapa kali ia akan menelan kekecewaan lagi. Sudah sering Triana membeli alat tes kehamilan tersebut, tak jarang juga ia kecewa dengan penuh harapan. Biarlah bagi Triana, nanti saja periksa maupun dites jika sudah benar-benar terlambat 1 atau 2 bulanan. Ngapain ngelamun? Tanya Ilyas saat mendapati Triana yang sejak tadi berdiri di ambang pintu dapur. Lagi merhatikan rumah Mbak Marina, tebak Ilyas. Ngapain? Gelak Triana bersamaan dengan Ilyas. Rumah mereka yang hanya disekat kebun pisang itu lumayan berdekatan. Terkadang kalau ada keributan atau hal apa, tak jarang Triana mendengar dengan jelas. Kemungkinan besar saat Triana dan Ilyas berbicara masalah cincin emas itu, ada salah satu orang yang mendengar dan mengupingnya. Tapi rasanya tak mungkin, karena waktu itu Triana berbicara saat itu sangat pelan. Dek, hari ini abang bantu-bantu di pasar lagi ya, izin Ilyas. Abang gak capek bang, tiap hari nyari kerja tambahan. Padahal semalam suntuk abang begadang, seharusnya di bawah tiduran aja istirahat, tutur Triana sembari mengaduk kopi yang akan disuguhkan untuk suaminya. Tapi harus bekerja buat kamu dan demi anak kita, ucap Ilyas tersenyum sambil melirik ke arah perut Triana. Maksudnya apaan bang? Tanya Triana. Pura-pura gak ngerti. Kenapa kamu sembunyikan dari abang dek? Jujur aja, abang bahagia banget sama kamu kalau kamu itu hamil.
Jelas Ilyas terlihat menggebu-gebu bercerita. "Hamil? Siapa yang bilang, Bang?" tanya Triana. Tak enak hati kalau suaminya tahu jika ia belum benar-benar bisa dinyatakan hamil, karena ia hanya terlambat datang bulan. "Abang dengar dari Bu Dharma, pagi-pagi tadi nyeletuk nanyain usia kehamilan kamu. Abang kaget, kok kamu pakai rahasia gini?" Kalau Ilyas merasa kecewa karena tidak diberitahu tentang kabar bahagia ini, malah mendengar dari orang lain. "Bang, tolong dengerin baik-baik ya. Sebenarnya aku itu nggak tahu juga beneran hamil atau tidak. Aku hanya terlambat datang bulan, Bang. Itu pun belum sampai 1 bulan. Makanya aku tak mau memberitahu abang. Buat apa? Belum pasti juga." Jelas Triana panjang lebar. Ia juga menceritakan bahwa kabar kehamilan yang tersiar itu adalah mulut ke mulut dan berubah menjadi kabar kehamilan. Padahal waktu itu Triana bukan bercerita tentang hamil, tapi bercerita kalau ia sudah terlambat dan meminta doa agar benar-benar hamil. "Oh, jadi begitu? Jadi belum pasti nih?" tanya Ilyas lagi. "Iya, Bang, belum," jawab Triana sambil geleng-geleng kepala. "Abang kan tahu sendiri kalau berita-berita yang sering digosipkan itu sering ditambah-tambahkan." Keluh Triana merasa tak nyaman karena sudah terbakar di mana-mana jika ia sedang hamil. "Kenapa nggak dites pack aja, Dek, kalau udah terlambat? Agar tidak penasaran," usul Ilyas. "Takut kecewa, Bang," jawab Triana menghela napasnya. "Nggak apa-apa, lebih baik diperiksa sejak awal agar bisa lebih berhati-hati," terang Ilyas. "Nanti abang belikan sehabis pulang kerja di pasar," sambungnya lagi. "Ya sudah, terserah abang saja," jawab Triana pasrah. Sore ini, setelah bersantai dan bercengkrama berdua menikmati hari-hari penuh mesra, kembali Triana melepas Ilyas untuk kembali pergi bekerja. Alat tes kehamilan sudah dibelikan Ilyas. Tak tanggung-tanggung membelikan ada 6 tas pack untuk Triana. Saat ditanya kenapa Ilyas banyak membelinya, ia hanya menjawab kalau 1, khawatir tidak akurat. "Nanti dicoba besok pagi biar gak bikin penasaran," pinta Ilyas tersenyum genit. "Lah, genit? Ngapain kedip-kedip?" protes Triana. "Gak apa-apa genit, kan istri sendiri," terang Ilyas. "Apapun hasilnya besok, jangan kecewa ya, Bang," ucap Triana melepas kepergian Ilyas. "Iya, Dek," jawab Ilyas berpamitan untuk bekerja kembali. "Uang hasil kerja di pasar abang taruh di meja TV," tutur Ilyas. Hilangnya Ilyas dari pandangan, buru-buru Triana menutup pintu dan menguncinya. Itu adalah salah satu pesan yang tak pernah ketinggalan diingatkan oleh suaminya. Triana menonton televisi bersantai dengan camilan yang dibawakan Ilyas. Ia juga segera menyimpan uang yang diberikan Ilyas hasil dari pasar senilai Rp70.000. Lumayan banyak bagi Triana untuk tambah-tambah uang belanja dan ditabung. Namun sedikit banyaknya ia merasa kasihan dengan suaminya siang malam bekerja agar bisa mendapatkan uang lebih. Doa Triana, semoga suaminya selalu disehatkan badan, pekerjaan yang dijalaninya menjadi berkah dan selalu dicukupkan. Pagi-pagi, Triana merasa deg-degan. Selepas bangun tidur, ia langsung mengambil tes kehamilan dan mencobanya dengan harap-harap cemas. Dengan perasaan yang tak karuan, akhirnya garis itu muncul perlahan. Namun bukan garis 2 yang muncul, tapi hanya 1. Triana menghembuskan napasnya kasar. Lagi-lagi ia dibuat kecewa, padahal sudah berharap hamil. Mungkin saat ini, Ilyas juga merasakan hal yang sama-sama kecewa. Triana memasukkan tes kehamilan tadi ke dalam bungkusannya dan menaruhnya di atas meja makan. Sedang sibuk di dapur, ia mendengar ada suatu motor yang datang, yang tak lain adalah suaminya. Mungkin saat ini, Ilyas berharap besar kehamilan yang dinanti-nanti tak kunjung juga hadir. "Dek, bagaimana?" tanya Ilyas, langsung melingkarkan tangannya ke pinggang istrinya. Tanpa menunggu jawaban Triana, Ilyas langsung membukanya sendiri dengan perasaan bahagia. Karena sudah sejak tadi malam perasaannya campur aduk. Ada rasa bahagia dan bercampur takut kecewa. Tapi Ilyas begitu yakin kalau Triana hamil. Sengaja ia pulang lebih awal karena sudah tidak sabaran. Namun saat membuka tes kehamilan itu dan melihatnya, seketika saat itu juga mimik wajah Ilyas berubah.
yang sejak tadi ia selalu tersenyum bahagia terlihat jelas di wajahnya. "Tidak apa-apa, Dek. Mungkin belum saatnya. Insya Allah kalau sudah tepat waktunya, nanti akan hadir juga." Ilyas mencoba menenangkan istrinya. Penuturan tersebut bukan hanya untuk menenangkan istrinya, namun juga kepada dirinya sendiri. Triana pun terisak yang berada di samping Ilyas. Melihat Triana yang menangis, Ilyas langsung membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Di saat sedang menumpahkan segala rasa dan saling menguatkan, tiba-tiba Marina datang di saat waktu yang tidak tepat. "Astaga, drama apa lagi ini?" ucap Marina, mampu membuat Triana dan Ilyas terkejut bersama. Di saat sedang asik berpelukan, mereka tidak menyadari kalau Marina datang dan masuk lewat pintu belakang. "Mbak ngapain? Seharusnya pakai permisi dahulu," tegur Ilyas. "Seharusnya kalian berdua yang jangan mesra-mesra di dapur begini. Jangan salahkan Mbak dong," ucap Marina tak terima. Marina memperhatikan mata Triana yang sembab, juga mata Ilyas yang memerah. Tak luput pandangan Marina tertuju pada meja makan yang di atasnya terdapat alat tes kehamilan tergeletak begitu saja. Tanpa rasa malu dan tanpa izin, Marina mengambil benda itu dan menertawakannya dengan keras setelah melihat hasil tersebut. "Oh, ternyata drama pagi-pagi ini adalah ini," unjuk Marina sembari melemparkan tes pack itu. "Kirain beneran hamil, ternyata masih zong," sambungnya. "Padahal udah tersiar di mana-mana kalau udah hamil. Ternyata malah bikin drama. Buat apa itu, Tri? Agar tidak dicap mandul," cerocos Marina yang bodoh amat dengan perasaan Triana yang saat ini sedang kalut. "Mbak, aku minta tolong, kali ini saja jaga perasaan kami. Jangan bawa-bawa kata mandul," tegur Ilyas dengan baik-baik, sembari mempersilahkan Marina untuk pergi, karena ia tak mau ada keributan saat ini. Sedangkan Triana yang mampu terpaku saja. Ia tak mampu mengeluarkan kata-kata. Hatinya sudah dilanda kecewa, pikirannya juga sakit. Saat ini, ia hanya mendengarkan adu argumen ipar dan suaminya. Tak ada perlawanan dari Triana. Ia hanya bisa menerima dilecehkan dan dikata-katai Marina. "Hahaha, lebih baik kau jangan banyak berharap, Tri. Terima saja kenyataannya bahwa kau itu memang tak akan pernah bisa memiliki anak, alias mandul," ucap Marina sambil melenggang pergi meninggalkan Ilyas dan Triana. Tanpa diduga, Triana menerjang tubuh kurus Marina. Tak segan-segan Triana menampar dan mencakar wajah Marina. Amarah yang sejak tadi ia tahan-tahan, kini diluapkan dengan cara membabi buta. "Dasar kau ipar jalang, lepaskan aku," bentak Triana. Tak didengar oleh Triana, ia terus menjambak, mencakar, bahkan meludahi iparnya tersebut. "Iya, aku memang mandul, tapi awas saja, akan kuhabisi," bentak Triana lagi. Perkelahian tak terelakkan. Triana sangat frustasi. Amarahnya sedang diubun-ubun. Dengan beringasnya, Triana menampar pipi Marina hingga memerah. Cakaran pun turut menggores pipinya yang mulai keriput itu. Triana yang bertubuh sedang masih berada di atas tubuh Marina. Ilyas beberapa kali menarik istrinya agar menyudahi perkelahian itu. Tapi entah kenapa, di saat Ilyas mencoba melepaskan istrinya, malah ia yang didorong kuat oleh Triana hingga membuat Ilyas tertunduk. "Astagfirullah, Dek, sudah istighfar," pinta Ilyas, tak kalah histeris melihat istrinya seperti orang yang tengah kerasukan. Namun nihil, perkataan suaminya sama sekali tak didengar. Triana masih memukuli Marina tanpa henti. Ludahan pun sudah tak bisa dihitung lagi. Rambut Marina pun sudah berantakan. Begitupun juga dengan rambut Triana. Mereka saling jambak. Dek, sudah Dek, nyebut," ucap Ilyas. Ilyas terus berusaha memisahkan keduanya. Ia terus menarik paksa istrinya agar menyudahi sebelum para warga melihat antara dua saudara berkelahi kembali. Marina sudah terkulai lemas. Membalas jambakan Triana, ia sudah tak sanggup lagi. Tubuh kecil dan rentak itu tak banyak tenaga untuk melawan. "Istighfar, Dek, istighfar. Nanti Mbak Marina bisa mati," ucap Ilyas. "Biarin saja dia mati sekalian. Aku sangat benci," ucap Triana. Dengan sekuat tenaga, Ilyas menarik istrinya hingga Triana terjungkal ke belakang
dan langsung jatuh ke pelukan suaminya. Walaupun sedang dipeluk beberapa kali, Triana berontak untuk dilepaskan. Hingga benar-benar tenaga Ilyas terkuras, dan kembali Triana menduduki perut Marinah. Satu tamparan dan tinjuan kembali mendarat di wajah dan dada Marinah. Sebelum akhirnya Ilyas kembali menarik istrinya. Pakik Triana persis di depan wajah Marinah, sebelum akhirnya terjatuh lemas dan hampir pingsan. Tergugu, Ilyas memeluk istrinya dengan erat. Ia tahu betul saat ini Triana sangat marah, bahkan kelewat kesal. Ia juga tahu Triana sudah cukup lama diam difitnah maupun dikuncing habis-habisan. Akhirnya dia yang hanya seorang manusia biasa benar-benar tidak tahan lagi. Marinah juga tak sanggup bergerak lagi. Ia kalah tak sanggup mengimbangi Triana. Sudut bibir dan hidung Marinah mengeluarkan cairan merah akibat tamparan yang cukup keras. Beruntung pagi itu tetangga tak ada yang ikut campur. Mungkin mereka mendengar perkelahian itu, namun memilih untuk tidak melerai maupun ikut-ikutan. Marinah akhirnya jatuh pingsan di saat suaminya datang bersamaan dengan ketiga anaknya. Mereka menatap Triana dan Ilyas penuh kebencian. "Ilyas, kau apakan istriku?" ucap Amar. Ilyas tak sanggup menjelaskan. Kalaupun dijelaskan juga percuma, karena saat ini waktunya tidak tepat. Pasti mereka juga tak percaya. "Cepat, bawa ibu kalian ke klinik," titah Amar panik. Melihat Marinah tak ada di rumah saat pulang kerja, dan ternyata Marinah berada di belakang kebun pisang, sedang terbaring lemah. "Akan aku laporkan kalian berdua ke polisi," ancam Ria dengan tatapan nyalang. Ilyas dan Triana tak mampu berkata apapun. Sepertinya Marinah yang digotong agar secepatnya dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan. "Ayo dek, kita masuk," ajak Ilyas yang masih belum beranjak dari tempat awal. Mereka berdua masih terduduk di tanah dengan tubuh yang masih berpelukan untuk menguatkan satu sama lain. Dituntunnya Triana memasuki rumah. Triana masih berantakan dengan rambut yang acak-acakan. Didudukannya istrinya di kursi tempat semula. Diikatnya rambut panjang Triana dan diberikannya secangkir air putih untuk istrinya. "Ini, dek, minum dulu," pinta Ilyas menyerahkan air yang disambut oleh Triana dan diminumnya hingga tandas. Triana masih diam. Sekarang ia benar-benar kacau. Air mata tak setetes pun keluar. Wajahnya yang putih bersih itu tanpa ekspresi apapun. Merasa prihatin dengan istrinya yang tak berkata apapun, Ilyas kembali membenamkan kepala Triana ke dadanya. Andai saja Marinah tak datang, andai Marinah tidak berkata kasar, dan andai saja ia tak perlu memaksa Triana untuk mentes kehamilan dan masih banyak lagi, mungkin Triana tidak seperti sekarang ini. Ia juga lelah, baru pulang bekerja, sudah disambut dengan masalah yang rumit ini. Saat ini saudara dan para keponakannya mungkin sedang marah besar kepada ia dan Triana. Pasti mereka pun sudah bisa menebak bahwa pertengkaran ini berawal dari Marinah. Tapi kalau dijelaskan pun, pasti mereka tak akan percaya, walaupun kenyataannya memang begitu. "Dek, habis ini mandi ya," ucap Ilyas merebus air hangat agar Triana bisa mandi dengan air hangat. "Mau dibuatkan teh hangat? Sebentar lagi airnya mendidih," tawar Ilyas. "Terserah abang saja," jawab Triana. Akhirnya mampu membuat hati Ilyas lega. "Tak perlu dipikirkan lagi. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi, dek," ucap Ilyas menyentuh pundak istrinya. Sedikit banyaknya, Triana juga takut kalau Marinah kenapa-napa akibat ulahnya. Apalagi setelah mendengar ancaman dari Ria, membuat ia makin takut. Ilyas tengah sibuk membuat minuman untuknya dan juga untuk Triana. Masakan yang sudah sejak tadi Triana masak, kini ia tata di atas meja. Nasi dan lauk pauk yang sudah masak belum tersentuh akibat pertengkaran tadi. "Kita sarapan yuk, dek. Abang sudah lapar," ucap Ilyas. Luapan emosi Triana menjadi satu antara kecewa, marah, dan sakit hati. Maka itu membuat Triana sangat tersiksa hingga melampiaskannya dengan pertengkaran. "Cukup segini?" tanya Ilyas mengambilkan nasi untuk Triana, sedangkan istrinya hanya menanggapinya dengan anggukan kecil. Mereka berdua kali ini makan dalam diam, tak seperti biasanya.
Ilyas berusaha membuka percakapan agar Triana bisa berceloteh manja seperti biasanya. Ilyas juga mencoba menggoda dan menghibur Triana agar ia tak larut dalam kesedihan maupun kecewa. "Makan dikit aja, Dek," pinta Ilyas, karena sejak tadi nasi yang di piring Triana tak sedikit pun berkurang. Dari tadi ia hanya mengaduk-aduk saja. "Maafkan Tri, Bang. Tri kembali kilaf karena terlalu emosi," ucap Triana terisak. Ilyas mengembuskan napasnya. Wajar saja Triana emosi dan kembali hilaf. Ia sedang bersedih dan kecewa, tapi kekecewaannya malah semakin menjadi-jadi karena ucapan yang dilontarkan dengan kasar. "Bang, aku takut kalau benar-benar tak bisa memberi keturunan," ucap Triana sambil meraung-raung. "Aku takut, Bang, kalau beneran mandul," ucap Triana. "Sudah, Dek, cukup. Jangan bicara begitu. Mungkin Allah belum memberi, karena kita disuruh senang-senang dulu, pacaran dulu. Karena kalau sudah memiliki anak, mungkin tidak bisa mesra-mesraan setiap saat. Punya anak membutuhkan mental dan cukup soal finansial," jelas Ilyas sembari menenangkan Triana sambil menggenggam erat tangan istrinya. "Soal Mbak Marinah cukup sesekali saja dan berjanji tak khilaf lagi. Dan jangan sampai kemakan omongan Mbak Marinah lagi. Kita doakan saja, semoga Mbak Marinah gak kenapa-napa," sambung Ilyas. Ia terus berusaha menenangkan istrinya. Sesekali ia menyuapkan makanan ke mulut Triana, walaupun beberapa kali ditolak Triana dengan alasan ia tak lapar. Namun Ilyas tahu sarapan adalah kewajiban bagi Triana. Mungkin laparnya sudah hilang karena masalah yang lumayan berat sepagi ini. Triana sedang lelah batin, pikiran dan tenaga. Berkelahi tadi cukup menguras tenaganya. Di saat sedang istirahat cukup lama, tiba-tiba pintu depan digedor cukup keras. Sesekali terdengar panggilan sambil teriak-teriak. "Ilyas, Ilyas, buka pintunya," bentaknya. "Aku tahu kalian ada di dalam. Buka pintunya," bentaknya lagi. Tergopoh, Ilyas membukakan pintu. Terdapat Amar serta anak laki-lakinya dan Ria yang datang. "Kami kesini datang untuk meminta ganti rugi," ucap Amar. "Ibu kami sedang dirawat karena terlalu cukup parah gara-gara dia," ucap Ria sambil menunjuk ke arah Triana yang baru saja keluar dari kamar. "Kalian di sini seharusnya jangan menyalahkan Triana karena semua ini terjadi ulah Mbak Marinah sendiri," jelas Ilyas tak kalah nyaring. Biarlah baginya orang-orang tahu kalau mereka kembali bertengkar. "Pokoknya kami kesini untuk minta ganti rugi. Untuk biayanya pengobatan kami minta 30 juta," ucap Ria. Ilyas dan Triana dibuat menganga tak menyangka mereka meminta uang pengobatan sebanyak itu. "Apa separah itu Marinah? Kalau tidak mau ganti rugi, maka istrimu itu kami penjarakan," ucap Ria. Ilyas pun terdiam, sedangkan Triana masih terpaku di tempat semulanya. Mau ganti rugi, namun mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Beberapa kali mereka mengancam dan melontarkan kata-kata yang memojokkan dan menyalahkan Triana, hingga membuat Triana yang sudah mulai tenang kini mulai terbawa emosi lagi. Dengan dada yang turun naik mencoba menahan, akhirnya ia tak tahan juga. Triana berucap dengan lantang, "Kalau sama saja aku dipenjarakan, lebih baik ku buat ibu kalian itu sekaligus mati saja. Toh apa bedanya mati atau tidak, aku sama-sama di penjara," bentak Triana. Mereka terlihat semakin geram, ditambah dengan perkataan Triana yang tanpa penyesalan.